Halo Sobat Otomotif, banyak dari kalian yang menanyakan bagaimana awal mula membuka toko spare part. Berapa modal yang dibutuhkan dan berapa omset sebulannya. Nah, pada video kali ini kita akan langsung grebek salah satu toko spare part yang ada di daerah Cilegon. Dan kita akan langsung interogasi ownernya. Yuk, langsung ikutin kita terus ya. Halo Ko Chandra. Halo Windy juga. Makasih ya Ko udah ngeluangin waktu buat diwawancara. Oh iya, sama-sama juga Pak, buat Wakasa juga ya. Yuk silakan masuk yuk Windy yuk. Ko, boleh Ya? diceritain nggak gimana awalnya Ko Chandra buka toko spare part ini? Awalnya ya, Iya. saya cerita dikit ya. Saya ini kan bukanya 2012. Awalnya saya kerjanya sales, Jadi kita keliling-keliling lah ya. Tapi akhirnya kita kepikiran pengen mandiri, pengen buka usaha sendiri gimana sih ya. Akhirnya kita pelan-pelan coba belajar. Akhirnya ya coba punya punya keinginan, terus punya mental dulu. Jadi kita coba buka usaha sendiri. Terus ada nggak yang Ko Chandra persiapkan gitu sebelum buka toko ini? Persiapan sih semua ada ya. Kalau globalnya mau buka toko apapun pasti ada persiapan. Betul. Paling sedikit sekarang kan kita harus siapin modal ya. Sedikit banyak, mau besar mau kecil kan harus ada ya. Kedua juga pengetahuan produk, pengetahuan barang yang kita jual. Kalau kayak saya kan contohnya kan spare part. Spare part ya sedikit banyak saya harus tahu tentang spare part. Sama kalau selang ya, juga kita harus tahu sedikit banyak. Jadi ya ilmu basicnya harus ada dikit lah, sedikit banyak harus tahu dia. Sama pengen belajar. Nah terus ini pertanyaan yang banyak banget nih kalau ditanyain oleh Sobat Otomotif. Berapa modal awal yang dibutuhkan Ko Chandra untuk buka toko spare part Modal ini? ya, kalau saya rasa modal setiap toko kan beda-beda ya. Kalau kita kan terus terang kan awalnya kan juga toko kecil ya. Istilahnya kan istilahnya pengertiannya gini loh, kita punya modal juga pas-pasan ya kan. Waktu itu kalau nggak salah ya kira-kira saya ada uang kalau nggak salah 100 sampai 150 juta lah kurang lebih ya. Kurang lebih itu kira-kira. Jadi kalau modal saya rasa sih ya setiap orang bisa beda-beda ya. Karena kan tergantung kondisi manusia. Nah kalau misalkan nih Sobat Otomotif ada yang mau buka toko spare part juga, tapi dikatakanlah dia punya modalnya kecil 50 juta gitu kok. Kalau saya bilang sih selama dari orangnya ya, kalau misalnya pengen saya rasa sih bisa lah. Ya cuman kan tergantung dari modal, larinya nanti kan ke porsinya, ke stok ya. Jadi ya secukupnya dia punya ya, kalau memang dia punya niat ya mungkin bisa. Jadi bukan berarti dari modal harus minimal segini segitu ya kan. Nah kok tadi kan Koko bilang modal awal itu 100 juta sampai 150 juta ya? Iya. Nah itu untuk apa aja tuh Kok tuh? Oh dulu ya kita seingat saya ya kira-kira itu kita kan awal itu kan saya kan basicnya kan toko spare part alat berat. Jadi lebih spesialis ke eksavator dulu sama preselang. Jadi kita waktu awal-awal itu ya kita yang ada tuh ya kayak yang fast moving lah, yang cepat kayak kuku sama seal kit gitu, kurang lebih sama filter. Tapi semua kan balik lagi ke kenalan supplier, maksud saya. Setiap toko beda-beda mungkin. Nah itu bagaimana cara mencari supplier di awal-awal buka toko kok? Awal-awal, terus terang saya awal-awal sebagian dari toko utama saya ada yang di Semarang ya. Sebagian dari dia, terus kita buka sambil jalan kan ada sales datang mampir ya kan. Nah akhirnya itu kita kan kenalan ya. Sama juga kan sekarang udah ada teknologi ya, internet. Iya, Nah betul. sekarang kan internet banyak tuh dari masukan pembeli, kok jual ini nggak, merek ini nggak, ya,
kita pelan-pelan cari gitu. Berarti itu salah satu strategi Koko untuk menentukan barang apa aja yang dijual gitu ya, Ko ya? Kalau strategi saya terus terang sih ya ngikut alir pembeli. Kalau saya di sini masih ya, ya tergantung si pembeli requestnya apa, ya kita berusaha untuk lengkapin gitu. Oh gitu, baik-baik. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara Koko untuk menentukan lokasi toko ini, Ko? Lokasi toko ya, lokasi toko sih ya. Kalau saya ya, ya kalau saya terus terang kan, terus terang nih kita dikasih pinjam dulu tempatnya sama saudara saya ya awal-awal. Tapi saya pikir kan ya lokasinya ini kan jalan raya nih, jadi cocok buat buka toko spare part ya gitu loh. Kalau berarti kalau mau cari lokasi ya harus survei dulu situ. Kalau awal-awal harus survei kira-kira cocoknya sama apa gitu. Nah, terus ada upaya khusus atau upaya yang Koko lakuin nggak biar toko ini rame? Selain udah di strategi tokonya yang bagus di pinggir jalan, ada lagi nggak upaya lain? Kalau upaya biar tambah pembeli ya, biar balik lagi ya. Ya yang saya bilang yang dasar yang penting pelayanan ya. Pelayanannya ya? Ya, saya berusaha pelayanan untuk melayani pembeli ya. Artinya apa yang dia cari kita adain. Sama juga dari segi harga, segi kualitas kita berusaha untuk yang cari yang terbaik ya. Atau kalau dari harga yang sewajarnya untuk kasih pembeli. Kurang lebih gitulah, kita terus-terusan gitu kan, continue ya. Artinya jangan cuman sebentar. Terus berikutnya kita udah keluar dari track itu, jalur itu. Harus konsisten juga. Iya, gitu konsisten. Kita harus konsisten sih kalau namanya usaha gini kan, kita kan tiap hari kan kita harus melayani pembeli. Jadi kita harus belajar terus, belajar apa yang dia cari, apa yang kita pembeli butuhkan. Okay. Nah, terus boleh sebut ini nggak, kira-kira omsetnya per bulan bisa dapat berapa nih, Ko? Omset apa dulu nih? Omset dulu apa omset sekarang? Ya dulu boleh. Oh, omset dulu ya. Dulu kurang lebih awal-awal ya, mungkin 20 jutaan kali omsetnya ya. 20 jutaan. Iya, kurang lebih ya, paling gede kayaknya nggak salah ya. Awal buka 2012 itu ya kalau nggak salah ya. Sekarang sih kalau nggak salah kan berjalannya waktu, sekarang 2012, sekarang kan 2022 nih, udah 10 tahun saya. Kurang lebih sih 100 sampai 150 juta lah tiap bulan. Ya, itu kan nggak tentu ya. Karena kan namanya usaha kan progresif ya, atau naik turun kita ada. Tuh. Berarti ini untuk balik modalnya dulu bisa berapa bulan tuh, Ko, atau balik modal? Wah, terus terang itu saya nggak pernah ngitung. Karena saya ngitungnya gini loh, saya ngitungnya tiap hari kita buka toko, kita kerja melayani pembeli, itu yang penting dibanding kita maksudnya untuk ngitung ya break even point-nya berapa lama. Akhirnya kita terpaku sama si target. Oh iya. Katakanlah kita bilang 10 bulan, dia 12 bulan, tapi kita kok nggak sampai 12 bulan belum break even. Nah, akhirnya kita jadi stres, frustasi sendiri. Mendingan kita jalanin aja. Yang penting jualan. Iya, gitu kalau ya, kita selama kita kasih yang terbaik ya mungkin nanti juga kan pembeli kasih kita juga yang terbaik. Iya, betul. Nah, suka dukanya Ko Chandra nih selama menjalankan usaha suka duka ya. Suka dulu apa duka dulu nih? Suka boleh, duka boleh. Oh gitu ya. Kalau suka ya terus terang, kalau lagi rame ya terus terang kan dapat duit banyak ya, terus terang aja ya. Sukanya ya kan senang dapat duit banyak kan, berarti kan kita udah, lagian juga dari saya kerja sekarang bisa usaha kan mandiri ya. Bisa mandiri, bisa artinya bisa menghasilkan uang sendiri ya. Dan juga kan kedua juga kan bisa ada sedikit banyak. Sekarang kan dari pertama kita nggak ada karyawan, kerja sendiri sama istri sama anak. Sekarang kan pelan-pelan kita ada karyawan lah, biarpun nggak banyak juga kan, tapi ya ada buka lapangan kerja dikit gitu. Kalau dukanya sih kalau yang saya alamin ya, itu barang retur. Pernah, jadi barang retur saya itu kita ngecek lagi apa yang dia retur, udah kita uangnya balikin, terus kita cek lagi ternyata barangnya ada cacat dari pembeli. Ya udah, akhirnya kita resiko penjual saya sendiri yang tanggung akhirnya. Atau juga selain itu juga ada
ada yang minta tolong nih, kok bayarin besok-besok. Ternyata sampai sekarang ada yang belum bayar, nggak tahu kemana. Dan itu sih dukanya sih saya ya. Iya, biarpun kita orientasinya toko retailnya ya orientasinya cash, tapi selama waktu berjalan tuh ada aja yang minta tolong gitu. Akhirnya kita kasih, tapi responnya ya negatif ke saya. Oh gitu, oke. Nah, ada tips-tips lain nggak untuk sobat otomotif yang ingin usaha untuk membuka toko spare part ini kok? Tips ya, kalau tips ini kayak saya sih nggak bisa bilang ini saya tips ya, karena kan saya juga toko bukan besar ya, artinya toko masih butuh berkembang ya. Tapi ya kalau dikasih tips gini loh, dari saya ya, kita yang penting itu yang utama itu menjaga kepercayaan dari pembeli dan supplier. Jadi kita kan sebenarnya kan toko retail ini penengah. Katakanlah kayak Wakasa ya kan, dia udah percayain ke saya untuk masalah pembayaran ya kan, dikasih waktu tempo ya kan. Ya kita kan sebagai toko itu sebenarnya oh Wakasa nih gampang nih kasih saya tempo. Akhirnya kita bayarnya seenak kita, ya itu yang kita nggak boleh, kita harus jaga loh. Jadi artinya apa yang diberikan sama supplier kepercayaan kepada saya sebagai agensi Cilegon pemilik ya, jadi kita memegang kepercayaan itu jangan sampai kita terlena nih dengan uang setoran besar tapi kita pakai buat konsumtif gitu. Itu yang penting sih kalau saya bilang ya, utama itu. Sama dari segi pembeli, kalau dari segi pembeli kan gini loh, dia udah percaya sama kita bahwa oh iya nih harganya kasih yang wajar, kualitas bagus ya. Terus selama kita berjalan itu kita kasihnya agak kurang bagus atau kita pelayanannya kurang lama ya. Tapi saya terus terang ya selama berjalan juga ya kita belajar terus sih, selama ini juga terus dari 2012 sampai sekarang belajar terus, artinya belajar nggak pernah habis ya. Iya, betul. Nah, sobat otomotif, bagi kalian yang ingin membuka usaha spare part, yang pasti tentunya harus mempersiapkan modal dulu, mental, dan juga menjaga hubungan baik, terutama dengan supplier dan juga dengan pembeli. Gitu. Jadi, terima kasih Coach Chandra. Sama-sama Windy, sama-sama juga Wakasa ya. Nah, itu dia perbincangan saya dengan Coach Chandra dari Anugerah Jaya Teknik. Nah, gimana sobat otomotif? Sudah tertarik ingin membuka toko spare part sendiri? Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Saya Windy dengan All About Auto Parts, salam otomotif.